Silakan Hendra kalau udah dimulai. Kedengaran nggak, Pak? Kedengaran nggak? Tes. Ada suaranya di situ. Halo Hendra, ada terdengar suaranya? Ya, selamat sore teman-teman. Selamat. Halo Hendra, nggak ada suaranya. Oh, dari tadi ngomong nggak ada ya? Oke. Tidak ada suaranya, Hendra. Share screen. Baik, selamat sore semuanya. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli pada 1859. Novel ini ditulis oleh Multatuli atau Edward Doesdecker di Belgia di antara September sampai Desember 1859 dan menjadi sebuah buku pada 1860 dengan nama pena Multatuli dengan diberi judul Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Hindia Belanda. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan bab 12 di mana minggu yang lalu di pertemuan ke-23 kita telah membaca diskusi di antara Verbrugge, Havelaar dan istrinya Tine juga Duclari. Nah, sore ini kita akan melanjutkan pembacaan Max Havelaar dan melanjutkan perbincangan di antara mereka berempat di rumahnya Havelaar di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaannya.
Aku tidak pernah mengenal atau melihat Letnan Slobkus. Baiklah, ciptakan dia dan katakan begitu mengenainya. Nah, aku menciptakannya dan berkata begitu. Kau tahu apa yang kini kau katakan? Kau mengatakan bahwa kau, Duchlari, sangat ahli dalam teori. Aku tidak lebih baik sedikit pun. Percayalah, kita keliru jika marah besar terhadap seseorang yang sangat jahat. Seseorang yang sangat jahat terhadap kita. Karena orang baik di antara kita juga sangat mendekati jahat. Jadi kalau bisa, menurut Havlar, kata Multatuli, kita akan keliru jika marah terhadap seseorang yang sangat jahat, karena orang baik di antara kita juga sangat mendekati jahat. Misalkan kita menyebut kesempurnaan, menyebut kesempurnaan sebagai 0 derajat dan kejahatan sebagai 100 derajat, lalu betapa kelirunya kita yang berfluktuasi, yang slik naik turun antara 98 dan 99. Kita sering mendekati jahat, bahkan kita mungkin menjadi jahat pada orang lain. Jika menjelekkan seseorang yang berada pada 101. Lagi pula, aku masih sangat yakin ada banyak orang yang tidak mencapai derajat ke-100 karena tidak memiliki sifat-sifat yang baik. Misalnya keberanian yang kira-kira setara dengan 1 derajat. Sebentar ya teman-teman, saya izin minum dulu nih. Kita baca bareng-bareng yuk kalimat tadi. Percayalah. Mas Sigit dalam bahasa Jerman sudah ketemu teks ini, paragraf ini? Belum ketemu. Belum ketemu. Ini kan bab 12 kan? Betul. Ini yang ada mak itu kan, bentar, yang ada aku berada di derajat berapa mak? Nah, ini tak. Nah, itu. Di atasnya sedikit ada kalimat percayalah, kita keliru. Percayalah, bentar. 1 kalimat di atasnya ya? Atau paragraf di depannya di atasnya? Paragraf di atasnya. Itu. Bentar, yang aku nyari dulu yang maknya ini tadi. Pertanyaan aku berada di derajat keberapa mark? Ini cari dulu nih. Aku tidak. Yang ada angka-angka. Ada 101, ada 98, ada 99, dan ada 100. Dan ada 0 derajat. Ya, bentar. Dilanjut dulu aja aku sambil nyari-nyari. Baik. Teman-teman kita baca, silahkan dibuka mic-nya yang mau membaca. Oh, udah ketemu. Percayalah, kita keliru jika marah besar terhadap seseorang yang sangat jahat. Karena orang baik di antara kita juga sangat mendekati jahat. Baik. Aku berada di derajat berapa, Max? Ini kata Tine, istrinya. Aku perlu kaca pembesar untuk melihat bagian-bagian yang lebih kecil, Tine. Aku keberatan, teriak perburu Ge. Tidak, madam. Bukan keberatan terhadap kedekatanmu dengan 0. Sempurna ya 0 itu. Bukan. Namun terhadap pejabat-pejabat diskors, seorang anak hilang, seorang jenderal dituduh. Ya, aku udah nemukan. Oke. Ada ya? Ya. Tapi mana ceritanya? Tine, upayakan lain kali ada sesuatu di dalam rumah. Tidak, Perbruge, kau tidak akan mendapatkan ceritanya. Sampai aku sedikit lebih lama menceritakan kegemaranku.
yaitu next, Indra. Halo? Hendra mana, nggak kedengaran? Oke, sudah. Oke. Sampai aku sedikit lebih lama menceritakan kegemaranku. Mbak Reva Dwi Fitri bisa ini ya, bisa melihat screen share-nya ya. Sampai aku sedikit lebih lama menceritakan kegemaranku, yaitu semangat mempertentangkan. Ku bilang, terima kasih, bahwa semua orang melihat semacam persaingan di antara makhluk sesamanya. Seseorang tidak boleh selalu menyalahkan apa yang sudah begitu jelas. Oleh karena itulah kita suka memuji sifat baik secara berlebihan, agar sifat buruk orang itu yang sesungguhnya adalah satu-satunya hal yang ingin kita ungkapkan menjadi lebih jelas. Tanpa menunjukkan keberpihakan kita. Seandainya seseorang datang kepadaku dan mengeluh bahwa aku menyebutnya pencuri, padahal aku juga menyebut anak perempuannya sebagai gadis yang cantik, akan kujawab, bagaimana kau bisa begitu marah, padahal aku telah menyebut anak perempuanmu sebagai gadis cantik? Tidakkah kalian lihat aku selalu menang? Kami sama-sama punya toko grosir. Aku mencuri pelanggannya yang tidak mau membeli kismis dari seorang pencuri. Dan pada saat yang bersamaan, aku juga disebut orang baik karena memuji anak perempuan seorang pesaing dalam bisnis. Tidak, itu tidak buruk, ujar Duclari. Itu hanya sedikit berlebihan. Kau berpikir begitu karena aku membuat perbandingannya agak singkat dan terang-terangan. Kau harus sedikit meringankannya. Namun, seandainya kita harus benar-benar mengakui bahwa seseorang memiliki sifat yang patut dihargai, dihormati, atau dipuji, dengan senang hati kita akan mencari. Di dekat sifat ini, sesuatu yang bisa membebaskan kita, sebagian atau seluruhnya, dari penghormatan ini. Next. Kepada penyair semacam itu, kita harus membungkuk hormat, tapi dia memukul istrinya. Maka kau lihat dengan senang hati kita menggunakan memar hitam dan biru istrinya sebagai alasan untuk tetap menegakkan punggung. Lagi pula pada akhirnya kita senang karena penyair tadi memukuli makhluk malang itu. Perbuatan yang dalam semua kasus lainnya harus kita kutuk. Jika kita harus mengakui bahwa seseorang memiliki sifat-sifat yang memungkinkannya untuk dihormati setinggi langit. Jika kita tidak lagi bisa mengingkari haknya itu tanpa dianggap tolol, tidak peka atau iri, kita akan berkata, wah, hormatilah dia. Namun ketika kita sedang memujinya setinggi langit dan ketika dia sendiri masih berpikir bahwa kita mengagumi kehebatannya, kita sudah membuat tali gantungan yang dimaksudkan itu. Pada kesempatan baik pertama, menjeratnya. Semakin banyak perubahan di antara orang-orang yang patut dipuji itu, semakin besar harapan orang untuk mendapat giliran seperti mereka. Dan ini benar, sehingga kita terbiasa dan terlatih untuk menjerat orang-orang yang patut dipuji itu, walaupun kita sendiri tidak akan pernah bisa menjadi seperti mereka. Bisa dipahami ya teman-teman, ini perumpamaan si Multatuli atau Havlar memberikan perumpamaan bahwa semakin ada satu titik hitam atau titik jelek atau sifat yang tidak baik dari seseorang yang sangat kita hormati, yang sangat baik menurut pandangan umum, maka semakin terjadi jurang atau gap, sehingga sebenarnya kita seperti sedang menunggu giliran untuk minta dihormati atau untuk bisa masuk ke wilayah mereka. Seandainya Kapelman hidup dari Sourkot dan bir keras, dia pasti berkata, Alexander tidaklah agung, dia kebanyakan alkohol. Walaupun Kapelman sama sekali, next,
tidak punya kesempatan untuk bersaing dengan Alexander dalam menaklukkan dunia. Bagaimanapun, aku yakin banyak orang tidak akan pernah punya gagasan bahwa Jenderal Pandam teramat berani seandainya keberaniannya itu tidak berfungsi sebagai sarana bagi ucapannya yang selalu diimbuhkan, tapi moralitasnya, dan pada saat yang bersamaan kebejatan moral ini tidak akan pernah terlalu dipikirkan oleh banyak orang, karena mereka sendiri begitu rentan dalam hal ini. Seandainya sifat buruk tersebut tidak diperlukan untuk menyeimbangkan keberaniannya yang terkenal itu, yang mengganggu kenyenyakan tidur beberapa orang. Satu sifat yang dimiliki oleh Jenderal Pandam itu dalam derajat yang sangat tinggi adalah semangatnya. Jenderal Pandam, teman-teman, adalah atasan dari Havelaar sewaktu di Natal ya, di Sumatera Utara. Dialah jenderal yang membuat Havelaar atau Multatuli atau Edward Doesdecker tidak punya pekerjaan di sana selama 9 bulan. Apa yang diinginkannya untuk terjadi pada umumnya benar-benar terjadi. Akan tetapi kalian lihat bahwa aku langsung menyiapkan antitesis. Namun jenderal itu sangat bebas dalam memilih sarananya. Dan seperti perkataan Van der Palm, yang menurutku tidak adil mengenai Napoleon, ini kalimatnya, rintangan moralitas tidak pernah menghalanginya. Maka jelas lebih mudah untuk mencapai tujuan jika kau tidak menganggap dirimu terikat oleh peraturan semacam itu. Asisten Residen Padang membuat laporan yang kedengarannya membela pengawas yang diskors itu, yang next. Pensekorannya agak diwarnai oleh ketidakadilan. Skandal Padang berlanjut, orang selalu membicarakan raibnya anak itu. Sekali lagi, asisten residen harus memperhatikan masalah itu. Namun sebelum memecahkan misterinya, dia menerima surat keputusan dari Gubernur Sumatera Barat yang menyatakan bahwa dia diskor karena kelalaian. Dikatakan bahwa karena persahabatan atau rasa iba, asisten residen itu telah memberikan keterangan palsu mengenai pengawas, walaupun mengetahui hal yang sebenarnya. Aku tidak membaca dokumen-dokumen mengenai masalah ini. Namun aku tahu bahwa asisten residen sama sekali tidak punya hubungan dengan pengawas itu. Dan ini sudah terbukti dari penunjukan dirinya untuk menyelidiki masalah itu. Lagi pula, aku tahu kalau dia orang terhormat. Pemerintah juga menganggapnya begitu. Dan ini tampak dari pembatalan penskorannya setelah masalah itu diselidiki. Dan di lain tempat di luar pantai barat Sumatera, belakangan pengawas itu juga dipulihkan kehormatannya. Penskoran mereka menginspirasiku untuk membuat epigram yang atas perintahku. Epigram itu apa kemarin tuh, tulisan berupa perintah gitu ya. Diletakkan di meja sarapan Jenderal Pandam oleh seseorang yang saat itu bekerja melayaninya, dan yang dulunya bekerja melayaniku. Penskoran berpindah-pindah, penskoran berkuasa. Yan tuan si jago skor, si serigala jadi-jadian tolol. Pasti dia sudah menskor nuraninya sendiri, seandainya nurani itu masih ada. Ini kalimatnya ya, kalimat di meja makan. Itu tidak pantas, ujar Duclari. Aku juga setuju, tapi aku harus melakukan sesuatu. Bayangkan saja, aku tidak punya uang, tidak menerima apa-apa, sehingga setiap hari aku takut mati kelaparan, yang pada kenyataannya nyaris kualami. Aku hanya punya sedikit atau sama sekali tidak punya kerabat di Padang. Lagi pula, kukatakan kepada jenderal itu bahwa dialah yang bertanggung jawab seandainya aku mati kelaparan dan tidak menerima pertolongan dari siapapun. Di pedalaman ada orang-orang yang ketika mendengar apa yang terjadi mengundangku untuk datang ke rumah mereka. Tapi jenderal melarang menerbitkan surat perjalananku ke sana. Aku juga tidak diizinkan pergi ke Jawa. Di tempat lain aku akan berhasil mengatasi masalahku.
Di tempat lain, aku akan berhasil mengatasi masalahku itu. Dan mungkin juga di sana. Seandainya orang-orang tidak begitu takut kepada jenderal yang berkuasa itu. Tampaknya dia ingin membiarkan aku mati kelaparan. Keadaan seperti itu berlangsung selama 9 bulan. Ini pembelaan Haflar, teman-teman, atas pensyukuran dirinya dan sebagai asisten residen Padang yang dianggap tidak sejalan dengan Jenderal Pandang. Dan bagaimana caramu bertahan sepanjang waktu itu? Apakah jenderal punya banyak kalkun? Tidak. Aku hanya mencuri 1 kali. Aku menciptakan puisi-puisi, menulis komedi-komedi, dan seterusnya. Nah, ini yang disampaikan Haflar benar bahwa di bukunya Dik Hartoko, Biang Lala Sastra, di masa inilah Haflar atau Edward Doesdecker atau Multatuli menjadi seorang penulis, ya. Menjadi seorang penulis yang produktif. Dan puisi-puisinya diterbitkan di jurnal The Copies. Next. Cukupkah itu untuk membeli beras di Padang? Tidak, tapi aku tidak mengharapkan itu. Aku lebih suka tidak menceritakan bagaimana aku bisa hidup. Tine meremas tangan Haflar. Dia tahu. Nah, ini yang ngomong Stern. Mas Sigit, ada terjemahan bahasa Jerman untuk kalimat yang romantis ini? Apakah Mas Sigit bisa kedengaran? Tidak? Oke, kita lanjut. Bisa. Bisa. Maksudnya yang Tina setelah Tina meremas tangannya ini ya? Atau sebelumnya? Ya, ini kalimat Tine meremas tangan Haflar. Oh ya. Dia tahu. Nah, ini pakai kata oh ya. Tina meremas tangan Haflar kan? Dia tahu. Ya, dia tahu gitu. Terus bawahnya itu ya. Di situ tulis aku membaca beberapa baris puisi yang saat itu kau tulis di bagian belakang kwitansi ya. Nah, ini sebentar. Oh, kalau gitu nanti Mas Sigit baca yang bahasa Jermannya ya. Oke, gitu aja. Ya. Aku lanjutin ya. Yuk. Aku membaca beberapa baris puisi yang saat itu kau tulis di bagian belakang kwitansi, ujar Verbrugge. Aku tahu apa maksudmu, baris-baris itu memberimu gagasan mengenai keadaanku. Saat itu aku berlangganan majalah The Copies. Karena majalah itu dilindungi oleh Sekretaris Jenderal. Uang pelanggan masuk ke kas negara. Nah, ini di Zoom kita ada pemimpin redaksi majalah 1828, Kang Budi Harsoni. Di sini uang pelanggan itu harus masuk ke kas, katanya. Karena majalah itu dilindungi oleh Sekretaris Jenderal, uang pelanggan masuk ke kas negara. Jadi The Copies itu majalah milik Hindia Belanda, gitu ya. Mungkin nanti sejarawan Hendra Permana akan menceritakan bagaimana silsilah majalah di zaman Hindia Belanda, tapi mungkin di lain waktu. Sekretaris Jenderal, uang pelanggan masuk ke kas negara. Mereka memberi kwitansi sebesar 20 gulden. Karena uang ini harus dibukukan di kantor gubernur, dan kwitansi yang belum dibayar harus melewati kantor-kantor itu untuk dikirim kembali ke Batavia. Aku memanfaatkan peluang ini dan memprotes kemiskinanku di belakang kwitansi itu. Nah, ini teman-teman kita akan mendengarkan, atau boleh Mas Sigit memandu kami untuk membaca puisi di belakang kwitansi Haflar yang dikirim ke Verbrugge, sebuah puisi yang ditulis di periode 1842 di Padang, Sumatera Barat. Silakan, Mas. 20 gulden. Ya. Yang mana, sayang? Mas Sigit baca bahasa Jermannya. Oke. Die 20 Gulden, welch ich setz. Copies, wir müssen scheiden. Es tut mir wirklich herzlich leid. Doch hab ich viel zu leiden. Vor Hunger sterb ich und vor Frost. Vor Kummer und vor Schulden. 2 Monate lang ich leben konnte. Hatte ich die 20 Gulden,
Ich konnte besser kleiden mich und besser wohnen nähren. Das Unrecht, doch die Armut nicht, bring mich vor Scham zu zehren. Oke. Oke, selanjutnya yang ada di layar kaca Zoom, Mas Sigit, ini bahasa apa? Wah, ini bentar. Oh ya, ini ada Adie ini kayaknya ini Prancis. seperti Latin ya. Kalau Adie Oh, ini Latin. Latin ya. Adie ini Italia, Adie itu goodbye artinya. Kayaknya Latin. Ini enggak diterjemahkan bahasa Indonesia oleh penerjemahnya ya. Ada nanti setelah ini ada. Oke. Jadi kira-kira temanya di puisi ini 20 menit 20 golden itu bisa untuk apa gitu ya. Bisa untuk apa gitu. Dia bisa membeli pakaian gitu ya, bisa tinggal gitu, bisa untuk memberi makan gitu. Tetapi ada ketidakadilan di sini ya. Karena itu kira-kira seperti itu yang saya tangkap. Ini bahasa Prancis ya? Kayaknya iya juga ya, ada Y itu Prancis kalau Y. Oke, mungkin Kang Budi mau membacakan bahasa Prancis sebagai monggo, lulusan silakan. pesantren. Lanjut ya Kang Budi ya. Baik, next. Ya, saya menyimak aja terus. Baik, next halaman berikutnya. Nah, ini terjemahannya. 20 gulden, alangkah banyak. Selamat tinggal sastra. Selamat tinggal dekopis. Selamat tinggal malang nasibku. Aku mati kelaparan, kedinginan, kehausan, dan merana. 20 gulden, 2 bulan makanan. Kalau aku punya sebanyak itu, kupakai sepatu bagus. Makananku lezat, rumahku bagus, hidupku senang. Yang terpenting hidup, biarpun sengsara. Yang memalukan, kejahatan, bukan kemiskinan. Nah, itu benar semacam apa ya? Satir gitu ya. 20 gulden cukup untuk makan dan sebagainya, beli sepatu, rumah bagus, hidup senang. Tapi di satu sisi memang yang memalukan itu kejahatan, bukan kemiskinan. Kalau di sini bukan kejahatan, Ube, ketidakadilan. Apa? Ketidakadilan. Yang memalukan ketidakadilan, bukan kemiskinan, gitu mungkin ya. Betul ya. Baik. Ini ya semacam apa ya, 20 gulden cukup buat apa mungkin gitu ya. Tapi kalau hitungan 1842, 20 gulden banyakkah? Mas Sigit? Waduh, aku nggak tahu ini. Kalau sekarang itu... 1 gulden udah tidak berlaku lagi ya. 1 euro 14.000. 20 Tapi euro. Itu banyak, Ube. Banyak ya? Karena apa? Aku pernah membaca asuransi tentara Belanda itu diasuransikan misalkan kakinya patah, tangannya patah itu 500 gulden itu. 500. Zaman itu 500 gulden itu kalau kaki patah, tangan patah. Jadi kalau 20 kan juga lumayan itu. Besar kan. Oke. Lanjut ya. Namun kemudian ketika aku menemui penerbit dekopis untuk menyerahkan 20 guldenku, mereka mengatakan, aku tidak berutang apa-apa. Tampaknya jenderal sendiri yang membayarkan utangku, mencegah kwitansi bertulisan itu dikirim kembali ke Batavia. Namun apa yang dilakukannya setelah pencurian kalkun itu? Itu pencurian. Dan setelah epigram itu, dia menghukumku dengan keji. Seandainya menuduhku bersalah karena tidak menghormati gubernur Sumatera Barat, yang pada masa itu bisa dijelaskan dengan sedikit licik, sebagai upaya untuk merusak atau memberontak, atau sebagai pencurian di jalanan umum, dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang benar. Tapi tidak, dia menghukumku dengan cara yang lebih baik.
Dia memerintahkan orang yang mengawasi Kalkun Kanlun agar memilih jalan lain untuk seterusnya. Sedangkan mengenai epigramku, itu lebih parah lagi. Dia tidak berkata apa-apa dan tidak berbuat apa-apa. Kalian lihat betapa kejamnya. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk menjadi martir. Baik, silakan. Tidak ada hukuman yang akan membuat diriku menarik. Aku tidak diizinkan untuk sengsara atau lelucon yang keterlaluan. Ini cukup untuk membuatku muak terhadap segala epigram dan kalkun. Karena tidak ada dorongan. Api kejeniusan padam sampai ke bunga api terakhirnya. Aku tidak akan pernah mengulangi perbuatanku itu. Teman-teman, inilah akhir dari kesedihan Havelaar di Sumatera Barat, di Natal, kemudian di Sumatera Utara, di Natal, dan di Padang, Sumatera Barat. Kita baru saja menyelesaikan pembacaan bab 12. Kita akan melanjutkan di pertemuan minggu ketiga, bab 13. Terima kasih Mas Sigit Susanto, Repa Dwi Fitri, Hendra Permana, Kang Budi Harsoni yang telah mengikuti reading group pertemuan ke-24 ini. Kita baru saja menyelesaikan bab 12 dan akan melanjut di minggu depan di bab 13. Dari 20 bab yang ada di novel Max Havelaar yang ditulis Multatuli 1859. Selamat sore, salam sehat selalu dari belakang Museum Multatuli di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Terima kasih.